Di sebelum baca kita bab puasa, sini ada orang bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka itu tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Alhamdulillah. Jadi harusnya kita belajar. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khairat. Orang yang belajar dan orang yang mengajari itu dua sekutu daripada kebaikan. Dan yang kita takuti itu ada yang mengajar, ada yang belajar, tidak ada. Siapa yang diajari? Setannya tentu. Atau sebaliknya, yang mau belajar banyak, yang mengajari tidak ada. Jadi alhamdulillah ini satu hidayah dari Gusti Allah yang kita duduk di sini belajar dan mengajar untuk kebaikan kita, untuk diterimanya amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Puasa yaitu 4 perkara. Kalau tidak ada syaratnya tidak akan diterima. Gimana pun dia. Satu orang Islam, kalau non Islam dia puasa, maka dia tidak sah puasanya. Semua agama di Indonesia ini ada puasa. Hindu puasa, Buddha puasa, Kristen puasa. Kita orang Islam memang wajib berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, sabda Rasulullah, niscaya kalian sehat. Ini ada yang banyak penyakitan, puasanya jarang. Semakin banyak penyakit di dalam tubuh kita, semakin banyak kita berpuasa, maka kita akan diberikan Gusti Allah kesehatan. Ada orang ketemu orang yang masih sekarang hidup 105 tahun umur beliau, masih kuat, masih bisa belah kayu. Jadi orang tak tanya sama beliau, "Kai, apa amalan pian panjang umur?" "Aku cuai, makan kada mau banyak, minum kada mau banyak, kada sampai yang kita." Memang ada ayat Allah, "Kulu washrabu wala tusbihu." Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan sampai berlimpatan batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak senang orang yang berlimpatan batas. Nih kita nantinya puasa, menjalankan ibadah kewajiban puasa, tapi ibadah kewajiban kita gugur, tapi kita dimurka Allah. Kayak apa contoh? Ini orang berpuasa habis setong habis, behinak dalam gelas di situ dia bernapas. Itu orang yang berlampatan batas. Jadi bilang beliau, "Aku udah mau banyak makan." Dianjurkan, aku dustai kalau anjuran dokter itu dianjurkan kita minum 1 liter atau lebih sehari. Itu berlimpatan batas itu. Makan seadanya. Biar orang 3 kali sehari, kita 4 kali, tidak apa-apa, tapi sedikit-sedikit. Dan Jasidin
kalau 1 minggu itu harus memakan makanan yang pahit untuk apa? Stabilisasi apa? Bisa stabilisasi, menstabilkan. Nah, belum tanya sama ibu-ibu, sampean tiap hari makan nasi, sampean tiap hari minum gula, adakah sampean minum yang pahit? Ada. Kalau ada 1 bulan sekali, tidak mungkinlah bisa menyamakan daripada darah merah darah putih tersebut. Ini ulun satu tips. Nih orang nih panjang umur ini apa? Kalau makan 5 sambal, 5 purut, 5 lah yang masa-masa, gak usah dibuang bijinya, telan. Kayak kita biasa, karena biji itu pahit. Dia di dalam tubuh kita akan dicerna lalu hancur. Kita udah merasa pahit juga kalau ditelan. Jangan dikunyah. Kalau dikunyah kita kepahitan. Kita makan telan. 2, kalau ini musim langsa, bijinya itu telan. Tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah ya pahitlah. Obat. Jadi kita banyak memakan gula, kadar gula harus ada pahit. Makanya sekarang mana ada umur sampai 140 aja sudah, 30 sudah stroke, 40 udah bisa jalan. Kenapa? Banyaknya kita makan kadar gula dan obatnya tidak kita makan. Kalau orang dulu tuh makan yang pahit-pahit yang banyak. Pare kan pahit, tapi tidak mungkin lah tiap kali makan pare, enggak. Jadi yang pahit-pahit itu adalah obat. Jadi syaratnya orang berpuasa, tadi kita kembali lagi, syarat orang ingin sehat harus dia ada makanan yang sehat. Yang kedua, orang itu berakal. Pak Guru, kenapa anak kecil disuruh puasa? Itu melatih daripada dia untuk mencintakan dia kepada hukum Islam. Nah, apabila datang bulan Ramadan, dia terbayang di otaknya, pikirannya bahwa orang puasa, lalu dia puasa sampai nanti tua. Walau puasanya setengah hari, kalau dia cukup 1 hari pun puasa, dia tetap tidak diterima karena dia anak-anak. Yang di bawah 5 tahun, mulai 5 tahun ke bawah itu udah sah puasanya, salatnya udah sah, tapi dia kita ajarkan untuk cinta daripada kewajiban yang diwajibkan kepada orang-orang Islam. Jadi kita sayang anak, setengah hari suruh dia buka, bilang bapaknya, anakku puasa setengah hari. Kalau saya mau puasa setengah hari juga tidak boleh kalau tua. Tidak ada hukumnya puasa setengah hari. Karena bagi anak-anak itu memudaratkan mereka. Kalau mereka kita paksa untuk puasa, mungkin mereka sakit, nanti kita juga yang payah susah. Carikan macam-macam obat, macam dokter. Jadi orang yang belum benar berakal, apakah lagi orang yang gila, itu tidak sah puasa. Sama dengan haji. Sampean misalnya
jual tanah di seberang sana. Pak Prabowo belinya 17 miliar dibeli Pak Prabowo. Sampai ini semua keluarga Sultan berangkat haji. Jadi anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit ikut semuanya. Jadi anak yang di bawah 5 tahun pas datang ke Darda semuanya gelarnya haji dan hajah. Padahal kalau dia 5 tahun ke bawah 10 kali kelak haji, tetap dia bukan haji karena belum sah. Apakah lagi yang di Mekah lahirnya pas ke Indonesia namanya haji, hajah. Kapan dia tahu? Dia pikirannya bakal aja belum. Dia tidak tahu tawaf, dia tidak tahu melempar malam, tidak tahu. Jadi sangat salah kita awam daripada ilmu. Apabila kita mempunyai anak yang kecil, kita gelar di depan itu kalau dia laki-laki haji, kalau perempuan hajah itu salah, karena hajinya belum sah. Sama dengan puasa. Yang ketiga, orang itu mampu puasa. Kalau sampean sakit, tidak usah dikerasi. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jika kamu sakit, firman Allah, atau kamu dalam perlayaran, boleh tidak puasa. Fa'iddatun, tetapi nantinya bayar iddah. Artinya tahu berapa hari sampean tidak puasa, segitu juga nantinya sampean bayarnya Syawal nanti atau bulan-bulan berikutnya. Nah sampean jadi ini mungkin jemaah nih separuh-separuh. Ada separuh yang bisa ndak habis Ramadannya, ada yang separuh sudah habis karena sudah tua tuh ndak ada bakalan lagi haid dan nifas. Nah, orang tua tuh sudah istirahat haid dan nifas, berarti selalu diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, orang itu sehat. Kalau kita sakit, kita ndak disuruh dipaksa untuk puasa. Beda dengan sholat. Sholat tetap dijalankan walaupun kita sakit. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Ini kesibukan tidak sholat. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama, pondasinya daripada agama kita, pondasinya daripada kehidupan kita. Apabila kita meninggalkan sholat, wah sudah hancur semuanya. 1000 rahmat Allah disetop oleh Allah, 1000 maghfirah Allah disetop oleh Allah, 1000 rizki disetop oleh Allah. Hati-hati kalau kita meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar?
Mereka menjawab, kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Itu namanya nerakanya Saqar. Mudah-mudahan kita jauhkan dari neraka tersebut. Sekecil-kecilnya mudahnya neraka kalau diletakkan di dunia ini di lautan kering. Lautan ke betapa panasnya. Apakah lagi yang besarnya, yang orang munafik itu besar itu. Orang menyekutukan Allah, orang durhaka kepada kedua orang tua. Itu nerakanya paling tinggi. Kemudian yang kelima, orang itu tetap di negerinya sendiri. Nah, hari ini ke Jakarta, besok ke Surabaya, besok ke Malaysia, besok ke Brunei, besoknya lagi ke Tokyo. Siapa bisnisnya orang ini? Bisa enggak? Bisa aja. Jadi kalau dia berpindah-pindah itu hari, esoknya itu hari, esoknya dia tidak diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Karena susah. Kan beda-beda. Hari pun bisa beda, semakin jauh negeri harinya beda, jamnya beda. Berangkat kita di sini sore, datangnya siang, kembali lagi. Kita berangkat di sini sore, datangnya siang, mau lama tidak puasanya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3 perkara. Sah dari berislam pertama Islam, kedua berakal, ketiga suci daripada haid dan nifas. Kemudian syarat wajib puasa, siapakah yang diwajibkan berpuasa? Pertama orang itu Islam. Yang kedua mukallaf, balik berakal. Yang ketiga orang itu mampu atau puasa. Yang keempat orang itu sehat. Yang kelima tetap di dalam negeri. Kemudian rukun puasa ada 3 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Yang namanya niat itu hanya kita dan Gusti Allah tahu. Orang tidak tahu, karena hati kita yang bicara. Kalau mulut itu dinamakan lafaz. Kita bicara cuap itu lafaz. Kalau hati kita yang bicara itu namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal ibadah itu disertai dengan niat. Sampai wudu niat, nawaitu ini itu sunatnya. Sampai mandi wajib niat, nawaitu sunat. Sampai sholat niat, sahajaku usallinya itu sunat. Begitu pula puasa, nawaitu shamadin itu lafaz hukumnya sunat. Yang wajibnya sahajaku puasa, itu wajibnya. Kalau ditinggal hati kita yang bicara, maka amal ibadah kita tidak diterima. Nawaitu shamawatin an adai fadli syahri Ramadhan hadi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Tapi ini ada pelajaran. Sebabnya ada Imam Maliki, beliau lupa untuk berniat. Mungkin kebanyakan orang sholat, mungkin kebanyakan orang baca Quran, lalu niatnya lupa.
Jadi kita berniat tuh maghrib itu sudah bisa berniat sampai beluman azan subuh. Biasanya orang meletakkan niat tuh kebanyakan orang habis salat tarawih. Nah itu orang disuruh dianjurkan untuk berniat puasa. Imam mengajak daripada makmum jemaah untuk berniat puasa. Nanti kita tidur makan sahur bisa lupa. Ini yang susah. Kalau kita lupa berniat bulan puasa, waktu subuh sudah datang, kita puasa enggak sah, enggak puasa berdosa. Nah ini yang susah. Kita berniat subuh itu enggak sah, kita enggak puasa berdosa. Ayo gimana? Ibu pilih mana? Ibu pilih yang mana? Pilih jangan sampai lupa. Jadi Imam Maliki ada beliau membikin daripada niat puasa yang pertama itu yang dibenarkan oleh 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini Imam Malik yang lupa daripada niat. Imam Malik ini Bu dengan Imam Syafi'i bapak saudara. Imam Syafi'i kakak, Imam Maliki adik. Tapi yang awal daripada diberikan oleh Allah kasyaf Imam Malik. Beliau dapat melihat seseorang itu lupa dari luar sampai ke dalamnya. Waktu Imam Syafi'i sholat, beliau di belakang. Imam Syafi'i membuat bab daripada haidnya perempuan. Dalam sholat Imam Syafi'i pikirannya terpikirkan tentang haid, jalan. Imam Maliki langsung berbatal, keluar sini mubarakah. Lalu orang banyak heran, ya Imam, kenapa sampean tadi keluar daripada sholat? Nanti aku ceritakan, aku tidak mau menceritakan dengan orang banyak. Aku hanya menceritakan ini dengan ibuku dan juga dengan kakakku Imam Syafi'i. Dengan orang pun tidak mau. Lalu kasih tahu sama ibunya. Lalu beliau dipanggil ibu beliau. Malik, ada dengar aku bahwa tadi kamu sholat di belakang Syafi'i, kamu mubarakah. Kenapa jadi mubarakah? Itu Syafi'i banyak jamaahnya ribuan murid, kamu mubarakah berarti kamu menyepelekan daripada kakakmu. Ampun ibu, apabila kita dalam Islam melihat seseorang yang tubuhnya penuh darah, apakah dia sholatnya sah? Ibunya juga orang kita, ya tak sah, karena kalau di luar tubuh kita penuh darah, jangankan penuh darah, sedikit pun darah nyamuk yang ada merah baik di kulit kita atau di baju kita, maka sah, tidak salah sholat kita. Apakah akan lagi mandikan darah? Kenapa jadi kamu bilang itu? Padahal Syafi'i dia udah mandi darah. Tanya Bu sama kakak Syafi'i gimana?
Tanya ibu, sini sepi. Waktu kamu salat tadi kamu mikirin apa? Astagfirullahaladzim bu, ulun memikirkan bab air dalam kuat. Pantas saja ada yang mau barakah karena di tubuhmu penuh dengan darah. Jadi apa? Beliau diberikan asyam, melihat daripada apa yang dipikirkan orang aja melihat. Mungkin kalau semasa beliau kita hidup, mungkin muka kita ini kayak anjing, mungkin atau kayak babi. Kita ini merasa suci, merasa baik, padahal ibadah kita gimana? Muka kayak tanah, apabila mau kayak tanah pasti kita sholat Allahu Akbar, saya jago supaya berdoa salam rakaat karena Allah Ta'ala, langsung melayang. Tetangga sudah nanam padi, aku belum, kan tanah aja gitu. Tetangga ini, maka langsung datang pula. Habis sholat tuh langsung datang pikiran. Apalagi ibu ada yang kelupaan tadi, habis menyiang ikan kah, sholat ikannya belum ditaruh di tempat yang aman. Ikan aku tadi belum ditutup, ini makan kucing. Kan kucing jadinya, kalau Imam Syafi'i melihat kita jadi kucing kita. Iya kan? Insyaallah mudahan kita selamat dengan kita belajar sedikit demi sedikit. Insyaallah kita akan khusyuk dalam ibadah kita. Tidak datangnya khusyuk kecuali orang dengan belajar. Gimana dia khusyuk ibadah kalau dia tidak belajar? Jadi dengan belajar akan datanglah khusyuk kepada seseorang. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, niatnya aja langsung. Jadi ibu-ibu hafal, sahajaku puasa esok hari daripada bulan Ramadan seluruhnya karena Allah Ta'ala. Itu cadangan ban serep kalau kita nanti lupa berniat. Tapi kalau kita masih ingat berniat, berniat terus. Itu kayak ban, kayak kita mobil ada ban serepnya. Kalau di tengah-tengah jalan kita kempes, ya ada ban serep kita ganti. Nah itu apa? Apa tadi? Sahajaku. Coba iringi ulang biar mudah-mudahan hafal langsung. Sahajaku puasa esok hari bulan Ramadan seluruhnya karena Allah Ta'ala. Nah itu cadangan kalau ibu-ibu lupa berniat. Jadi itu memadai cukupi. Tapi kalau kita masih ingat, tetap kita berniat. Ini cadangan kalau kita lupa. Adapun puasa sunat, kalau puasa sunat boleh aja niatnya siang hari. Seumpama ibu-ibu bangun habis itulah pagi itu tidak ada yang membatalkan puasa, makan belum, minum belum, macam-macam yang membatalkan puasa tidak ada. Lalu ibu ini tidak sakit perut, enak lah, aku mau puasa sunat lah, boleh aja berniat di siang hari, saya mau puasa sunat karena Allah Ta'ala, boleh aja. Tapi kalau puasa Ramadan ya harus di malam hari sebelum datangnya subuh. Yang kedua, rukun puasa meninggalkan barang yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi di kitab-kitab yang besar itu
yang membatalkan puasa itu sangat banyak. Di antaranya at-tamattu, berlezat-lezat. Ibu walaupun tidak mengerjakan pekerjaan seperti suami istri, tetapi ibu bercanda gurau dengan suami itu bisa batal puasa. Beramai-ramai. Makanya kita kalau puasa kenapa jadi memasukkan sesuatu ke lubang telinga? Kenapa batal? Padahal kenyang dah. Kenapa? Karena enak. Enak kan orang habis kupingnya gatal, kita ada ketumbat, oh enak. Ada orang dulu bulu ayam. Batal puasanya. Jadi kalau bulan puasa kalau gatal kayak gini, langsung biar keluar, batal. Makanya kita mandi hati-hati kalau bulan puasa. Apabila termasuk benda sesuatu ke dalam rongga badan kita, maka puasa kita batal. Masuk dalam hidung air keselak, lamas bahasa Banjarnya, batal. Masuk dalam telinga, batal. Sembian mandi buru di sumur, masuk di dalam dari bawah, batal. Makanya kita jagalah rongga-rongga kita, tubuh kita ini pada bulan puasa. Kalau mandi itu ya sekadarnya aja, jangan cebur nyemplung ke sungai, jangan. Apalagi sampai kayak anak-anak mandi ngebes habis naik di mereka minum nih, enggak minum, karena mereka lamas sama minum, hukumnya batal. Pokoknya banyak air masuk ke gendang telinga kita, bunyinya dum, berarti masuk air, batal puasa kita. Jadi kita jaga rongga-rongga kita ini daripada termasuk benda termasuknya air, karena air ini yang bisa masuk ke rongga-rongga badan kita. Ya, mandi pun kita ala kadarnya aja, malam lah mandi yang benar-benar buru malam, kalau siang ala kadarnya aja. Nah sudah asal menghilangkan bau badan kita sudah. Jangan sampai air itu masuk dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Nah makanya orang-orang dulu itu menganjurkan kepada anak-anaknya jangan nikah kawin bulan Sya'ban, jangan. Karena habis nikah bulan Sya'ban ini lagi rame-ramenya. Ketika selamat dah. Apabila sudah batal puasanya karena pekerjaannya itu berat bayarnya. Syahraini mutatabi'ain, satu hari kita dengan istri kita bergaul pada bulan Ramadan, maka bayarnya 2 bulan berturut-turut. Satu hari aja, apalagi seminggu. Satu hari bayarannya 2 bulan. Maksud di dalam ayat syahraini mutatabi'ain ini 2 bulan berturut-turut, sampai puasa dapatnya sudah 59 hari. Habis itu sampai sakit dari puasa lagi dari 1, batal yang 59. Artinya udah boleh suami sampean, kalau sampean kan kalau perempuan ada haidnya. Bagi laki-laki 2 bulan berturut-turut, dapat sudah puasa di 59, karena sakit lalu ke 60 udah dapat puasa, maka dari awal lagi dia puasa 1, 2, 3. Itu yang dinamakan puasa
2 bulan berturut-turut. Ada nanti di belakangnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa. Nah, itu orang yang berpuasa, orang dirinya yang menjaga daripada membatalkan puasa tersebut. Syarat-syaratnya dia yang puasa, bukan orang. Makanya kita harus wajib belajar daripada syarat, baik itu syarat wudu, syarat mandi, syarat sholat, syarat puasa yang wajib-wajib kepada kita agar amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan Gusti Allah. Sedikit lagi yang membatalkan puasa yang kita ingat juga. Yang membatalkan puasa itu pertama sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Dalam lubang badannya dimasukkannya benda sesuatu, maka puasanya batal. Ya tadi kayak kita ketembat bulu ayam, bila ini kita gatal dalam lubang telinga, kita buang, maka puasa kita batal. Yang kedua, sengaja muntah. Muntah sengaja dengan muntah sengaja kan beda. Ini ibu di sini ada yang ndak kuat menempuh perjalanan pakai mobil enggak? Kalau masuk di mobil mabuk muntah, mungkin ada ya sebagian. Banyak. Kalau bulan puasa jangan ikut mobil. Tahu muntah ikut mobil sampai ikut batal puasa sepian. Sengaja. Nggak usah naik mobil kalau bulan puasa. Bisa naik mobil sampai mau keluar daerah, ngarap namanya apa? Musafir, sampean mau pulang kampung ke Jawa, ke negeri sampean boleh. Biarlah aku muntah, aku musafir juga, tidak apa-apa. Kalau nanti ikut Mas Warto ke Banjar beli baju muntah, batal sampean. Tahu-tahu sudah ikut mobil muntah, kenapa ikut? Bukan orang itu sengaja. Kalau mau beli baju ke Banjar pakai motor aja lah sama suaminya atau anaknya. Jangan ikut mobil, karena itu dikategorikan orang yang bersengaja muntah. Yang keempat, keluar air sperma disebabkan menyentuh perempuan atau sebaliknya. Perempuan yang ketiga, sengaja jima. Tahu aja bulan puasa, kenapa jadi bercanda gurau dalam kamar? Nah, itu sengaja orang itu. Lalu puasanya itu batal. Makanya apapun yang rame, yang namanya tamatuk, bernikmat-nikmat, bersenang-senang, nafsu kita bisa itu akan membatalkan pahala puasa kita. Jadi kita jauhilah untuk beramai-ramai pada siang hari waktu kita puasa. Yang keempat, keluar air sperma disebabkan dengan bersentuh perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Yang kelima, beranak. Perempuan hamil puasa kemudian dia beranak, maka puasanya batal. Jangan diterusin. Sama ini satu. Ini keenam aja dibaca. Yang keenam, kedatangan haid. Nah ini mungkin ibu ada sebagian, mungkin ada yang mengalami, mungkin enggak. Sampean puasa ibu-ibu sudah puasa dari pagi sampai sore, sampai orang mengaji, sampai orang
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus jangan sampean haid. Ayo gimana? Sampean langsung buka. Bila sampean nanti sampean dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang udah berilmu alang-alang nunggu nanti sama-sama buka puasa sama-sama keluarga. Nah, jadi waktunya yang sedikit itu memang puasa sampean itu memang batal, tapi mau sampean langsung buka, Gusti Allah pasti akan memberikan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Tapi sampean tetap nanti bulan nantinya akan mengqadha puasanya tersebut. Nah, mungkin ada sebagian perempuan kayak gini, asalkan orang ngaji sudah kedatangan langsung sampean buka, jangan nanti. Kalau nanti sampean dapat dosanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kedatangan nifas, sama itu darah kotor daripada perempuan. Yang kedelapan, sengaja mabuk. Itu sengaja mabuk teh. Sengaja muntah, sengaja mabuk. Sampean kalau naik ketinggian mabuk, kenapa naik ketinggian? Bulan puasa. Sampean masuk mobil mabuk, kenapa naik mobil? Ada orang mabuk, orang bisa mabuk di mana aja, orang nggak bisa mabuk, tapi bisa mabuk. Ada kan anak-anak yang punya ayunan gitu namanya, bayun mesti muntah itu ulunnya nggak mau bayun. Siapa juga orang bayun tuh bangka. Yang enggak anak-anak nanti jiri muntah. Nah, bila bulan puasa ulun bayun, berarti batal puasa ulun. Ulun muntah. Karena tahu aja bila bayun muntah, kenapa bayunan? Nah, jadi apa nang kita muntah, kita mabuk di bulan puasa, kita ingatkan jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang membuat kita mabuk tersebut. Yang kesembilan, naudzubillah, gagal jadi caleg, gila. Yang kesembilan gila, orang gila puasanya yang ke-10 naudzubillah lagi, ini paling naudzubillah, 3 kali naudzubillah, orang yang keluar daripada agama Islam walaupun dia puasa maka puasanya batal. Nah, mungkin itu aja yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, dan mudah-mudahan kita bisa nantinya ketemu lagi, berjumpa lagi, mengadakan majelis lagi di bulan habis hari raya Lebaran nanti. Amin ya rabbal